Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspa Ratna Dewi. Saya dari kelas reguler 2 klaster 3C dengan nomor NPM 191510275. Mata kuliah Akuntansi Keuangan 1 dengan nama dosen Ibu Nina Andriani Nasution SE, MSI. Pada slide PowerPoint saya, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengeluaran modal atau capital expenditure. Nah, saya pertama akan menjelaskan mengenai pengertian dari pengeluaran modal. Pengeluaran modal adalah penggunaan dana atau kas untuk mendapatkan aktiva operasional yang akan membantu memperoleh penghasilan atau mengurangi biaya di masa yang akan datang. Pengeluaran modal seperti aktiva tetap operasional, contohnya adalah pabrik, equipment, renovasi besar, dan paten. Proyek pengeluaran modal memerlukan sejumlah besar kas, sumber lain, dan utang yang terkait untuk jangka waktu yang panjang. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dari pengeluaran modal. Karakteristik dari pengeluaran modal itu ada dua macam, modal besar dan modal kecil. Maksud dari pengeluaran modal besar adalah pada umumnya menyangkut waktu yang relatif panjang dan memerlukan dana yang cukup besar. Misalnya pembangunan gedung, pembelian mesin pabrik. Terus keputusan pada pengeluaran modal jenis ini itu biasa dilakukan jauh sebelum pelaksanaan dan memerlukan waktu yang lama untuk mendiskusikannya. Sedangkan pada pengeluaran modal kecil itu maksudnya meliputi penambahan yang tidak memerlukan perencanaan rinci dan waktu yang lama seperti perbaikan gedung, pembelian peralatan mesin. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tanggung jawab dari pengeluaran modal. Maksudnya adalah manajer puncak dengan para manajer divisi dan departemen bertanggung jawab terhadap penyusunan budget pengeluaran modal. Nah, usulan pengeluaran modal itu harus dibuat secara tertulis. Itu yang meliputi pertama deskripsi usulan tersebut, yang kedua alasan-alasan yang diajukan, yang tiga sumber data yang relevan, yang keempat keuntungan dan kerugian dari usulan tersebut, yang kelima kapan waktunya dimulai dan kapan berakhirnya. Selanjutnya pada slide keempat saya akan menjelaskan mengenai evaluasi pengeluaran proyek. Keputusan pengeluaran proyek modal itu biasanya didasarkan pada evaluasi nilai investasi secara objektif. Nah, pada dasarnya nilai investasi adalah laba yang dibagi dengan investasi. Untuk mengukur nilai investasi, pihak manajemen itu biasanya membuat pertimbangan praktis, yaitu contohnya sebagai berikut. Yang pertama itu ada urgensi. Urgensi adalah keadaan yang memaksa manajemen untuk segera melakukan pengeluaran modal. Jadi maksudnya adalah urgent waktu. Jadi manajemen itu harus memang memaksa untuk harus mengeluarkan keperluan modal gitu. Namanya juga urgent dia. Yang kedua ada reprise, artinya pertimbangan tersedianya suku cadang dan tenaga ahli yang mampu merawat mesin yang akan dibeli. Jadi di sini itu maksudnya kita membutuhkan beberapa pertimbangan untuk penyediaan suku cadang dan tenaga ahli. Selanjutnya kredit. Kredit adalah kemungkinan adanya beberapa supplier yang dapat memberikan sejumlah kredit yang lebih murah dibandingkan dengan kredit yang diberikan oleh pihak bank. Artinya di sini beberapa supplier itu mampu memberikan potongan sejumlah kredit yang lebih murah dibandingkan dengan potongan kredit yang diberikan oleh pihak-pihak bank, seperti itu. Nah, non-ekonomik itu adalah pertimbangan yang meliputi adanya supplier lokal, politik dan sosial, dan preferensi lainnya. Nah, selanjutnya di sini saya juga akan menjelaskan mengenai dari metode pengukuran dari pengeluaran modal. Itu ada tiga. Yang pertama metode net present value atau NPV, yang kedua metode internal rate of return atau IRR, yang keempat itu ada metode average return on total investment. Yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai metode pengukuran nilai ekonomis atau metode net present value yang disebut dengan NPV. Maksudnya di sini ada membandingkan nilai sekarang dari aliran kas masuk bersih dengan nilai sekarang dari biaya pengeluaran bersih suatu proyek. Nah, untuk menghitung dari NPV itu sendiri diperlukan yang pertama aliran kas keluar awal atau initial cash outflow. Yang kedua itu diperlukan aliran kas masuk bersih di masa yang akan datang atau yang disebut dengan future net cash flow. Yang ketiga itu diperlukan rate of return minimum yang diinginkan.
Pada metode net present value juga ada beberapa keuntungan dan kerugiannya. Keuntungannya yang pertama, satu, memperhitungkan tingkat bunga yang sebenarnya. Yang kedua, mudah diterapkan karena tidak menggunakan tingkat bunga trial dan error. Yang ketiga, mudah menyesuaikan dengan risiko, yaitu dengan menggunakan tingkat bunga yang berbeda untuk tahun berikutnya. Pada kerugiannya, pada metode NPV, pertama, sulit menemukan rate minimum yang diinginkan. Yang kedua, tidak menunjukkan rate of return yang sebenarnya. Nah, yang ketiga, menggunakan asumsi bahwa semua aliran kas masuk bersih segera dapat diinvestasikan kembali kepada rate yang dipilih. Contoh pada perhitungan metode NPV, jika diketahui umur ekonomis mesin 10 tahun, aliran kas keluar awal rupiah 00. Selanjutnya, rata-rata aliran kas masuk bersih per tahun adalah rupiah 00. Maka rate return yang diinginkan 15%. Maka cara menghitungnya NPV sama dengan 0/15% dikali 10 sama dengan 00. Nah, pada slide 8 saya akan menjelaskan mengenai metode internal rate of return atau IRR. Pada metode IRR tidak menggunakan rate of return minimum yang diinginkan, sehingga metode ini pada dasarnya menghitung besarnya nilai rate of return yang sebenarnya. IRR itu merupakan tingkat bunga yang dapat menyamarkan antara present value dari semua aliran kas masuk dengan aliran kas keluar dari suatu investasi proyek. Namun terdapat dua masalah pada perhitungan internal rate of return, yaitu pertama, aliran kas masuk sama untuk setiap periodenya. Yang kedua, aliran kas masuk yang tidak sama untuk dua periode atau lebih. Selanjutnya pada slide 9 ada keuntungan dari penggunaan metode IRR dan kerugiannya. Yang pertama, keuntungannya menghindari pemilihan rate of minimum yang diinginkan. Yang kedua, memperoleh rate of return yang sebenarnya. Yang ketiga, berdasarkan preferensi rate of return yang sebenarnya, bukan sekedar selisih NPV. Nah, yang keempat itu tidak memiliki beban untuk menginvestasikan kembali seperti yang digambarkan pada metode NPV. Kerugian pada metode IRR yang pertama itu lebih rumit, terutama jika aliran kas masuk bersih tidak sama untuk setiap periode. Yang kedua, harus menggunakan analisis sensitivitas. Pada slide 10 itu ada metode payback. Nah, pada metode payback itu menghitung lama periode tahun yang diperlukan untuk mengembalikan uang yang diinvestasikan dari aliran kas masuk tahunan yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut. Nah, rumus payback periode atau tahun sama dengan investasi kas bersih aliran masuk bersih tahunan. Yang ke-11 itu ada slide kelebihan metode payback dan kekurangan pada metode payback. Tetapi pada metode payback ini kelebihan dan kekurangannya itu lebih banyak daripada metode IRR dan metode NPV gitu. Yang pertama, kelebihan metode payback, satu, mudah dihitung dan tidak memerlukan data yang banyak. Yang kedua, berdasarkan pada cash basis bukan accrual basis. Yang ketiga, cukup akurat untuk mengukur nilai investasi yang diperbandingkan untuk beberapa kasus dan bagi pembuat keputusan. Yang keempat, dapat digunakan untuk melihat hasil yang diperbandingkan alternatif investasi yang tidak menguntungkan. Selanjutnya, menekankan pada alternatif investasi yang memiliki periode pengembalian yang lebih cepat. Nah, kekurangannya itu yang pertama, tidak mengukur probabilitas investasi. Yang kedua, tidak memperhitungkan nilai waktu uang, misal bunga sulit, dan membuat keputusan jika terdapat dua proyek investasi atau lebih yang memiliki umur ekonomis yang tidak sama. Nah, pada umumnya metode ini tuh digunakan jika satu, kecepatan informasi atau estimasi nilai investasi sangat diperlukan. Yang kedua itu ada ketetapan perhitungan tidak begitu penting. Yang ketiga, tunai dan kredit sulit diperoleh. Yang keempat, risiko di masa yang akan datang diperkirakan cukup tinggi. Selanjutnya itu ada metode average return of total investment atau ARR. Pengertiannya adalah salah satu variasi dari metode accounting rate of return. Metode ini tuh biasa digunakan menggunakan dasar accrual basis bukan cash basis. Rumusnya adalah rata-rata aliran kas masuk bersih per tahun aliran kas keluar untuk investasi. Keuntungan dan kerugian pada metode IRR ini lebih sedikit dari metode lainnya. Keuntungannya yaitu dia satu, mudah dihitung dan hanya
berdasarkan pada aliran kas. Yang kedua, kekurangan metode ARR itu dia pertama mengabaikan nilai waktu uang. Yang kedua, memaksakan menggunakan rata-rata aliran kas masuk bersih baik untuk aliran kas masuk yang tidak sama maupun yang tidak sama. Nah, di slide terakhir saya itu menaruh contoh dari pengeluaran modal. Di sini saya ada satu contoh dari kasusnya itu dikeluarkan biaya perbaikan gedung senilai rupiah 20 juta. Buatlah jurnalnya jika dengan perbaikan tersebut. A. Memperpanjang umur ekonomis. Yang B itu hanya menambah nilai aktiva tetapi tidak memperpanjang umur ekonomis. Nah, cara penyelesaiannya untuk yang di A, jika perbaikan memperpanjang umur ekonomis berarti akumulasi penyusutan yang sudah dicatat terlalu besar, maka biaya perbaikan tersebut dicatat sebagai pengurangan akumulasi penyusutan yang sudah terjadi. Untuk jurnalnya itu sendiri, itu akumulasi penyusutan gedung letak di debit senilai 20 juta dan kasnya di kredit senilai rupiah 20 juta. Untuk di pertanyaan B, pertanyaannya adalah hanya menambah nilai aktiva tetap tetapi tidak memperpanjang umur ekonomis. Maka jawabannya, jika biaya perbaikan hanya menambah nilai aktiva tetapi tidak memperpanjang umur ekonomis, maka biaya tersebut dicatat di sebelah debit aktiva yang bersangkutan sebagai penambah nilai aktiva. Maka jurnalnya adalah gedung terletaknya di akun debit rupiah 20 juta, sedangkan kasnya itu terletak di akun kredit senilai rupiah 20 juta. Oke, itu aja presentase mengenai pengeluaran modal dari PPT saya. Jika masih ada kekurangan, saya mohon maaf. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.